Aku babar pisan, enggak kawe cilik ra tau salat, aku kawe cilik ra percaya onone pangeran. Kenapa, Pak? Ya karena bukti untuk meranah ke sana enggak ada. Maksudnya, orang menceritakan Tuhan itu kuasa, orang menceritakan Allah itu berkuasa, berkehendak, tapi buktinya di mana Tuhan saat ada anak diperkosa? Berarti Tuhan itu enggak ada. Di perapatan itu ada orang rambutnya panjang, nggak pernah dipotong, tidak ada tukang potong. Tersinggung ini tukang potong. Weh, di sini ada tukang potong. Tidak ada tukang potong. Kalau ada tukang potong, kenapa masih ada orang yang rambutnya gondrong? La ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan menjadikan umat atau manusia ini umat yang satu. Tapi Allah ternyata tidak menghendaki. Sebagai pembuka, ini saya kutip dari kitab Hikam, karya Ibnu Athaillah Sakandari, idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fima za yukimuka. Ibnu Athaillah dalam makalahnya mengatakan bahwa ketika kamu ingin melihat, ingin mengetahui posisi Allah dekat atau jauh darimu, maka lihatlah apa yang Allah perjalankan untuk dirimu. Bapak Ibu, kalau Allah menjalankan kita dalam ketaatan, baca Quran, berzikir, ngajar, sholat, kalau Allah memperjalankan kita dengan kebaikan-kebaikan dari taat, maka yakin Allah sedang sangat dekat dengan kita. Tapi kalau Allah memperjalankan kita dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan, berarti Allah telah sangat jauh dengan kita. Di sebelah kita ada Al-Quran, di sebelah kita ada HP. Kita tanyakan dalam diri kita, seberapa dekat hubungan kita dengan Allah, maka apa yang diambil itu yang menjadi jawabannya. Kira-kira kene Al-Quran, kene HP, yang kita ambil kira-kira Qur'ane apa HP-ne? Ya Al-Quran ngono lho kok HP-ne. Dalam satu riwayat hadis, Rasulullah ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, seandainya istriku melakukan perzinaan dan aku menduganya, apa yang aku kerjakan? Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah tawakuf. Ya Rasulullah, diulang sampai 2 kali. Seandainya aku berprasangka dan aku mengetahui bahwa istriku berzina, apa yang aku lakukan? Rasulullah tawakuf, tidak menjawab pertanyaan ini sampai 3 kali. Dan sahabat ini meneruskan, kalau masalah ini tidak dibahas, ini adalah masalah yang sangat besar. Tapi kalau dibahas, akan mendatangkan masalah yang besar juga. Rasulullah diam, tidak menjawab sampai orang ini pulang. Beberapa tahun kemudian orang ini datang, ya Rasulullah, apa yang telah aku tanyakan dahulu sekarang terjadi hari ini, ternyata betul istriku berzina. Afatul lisan. Tak tanya lagi. Di samping kita ada Al-Quran, di samping kita ada HP, mana yang kita ambil? Al-Quran, ngono lho. Nanti kalau kita jawabnya HP, beberapa tahun mungkin kita akan sangat terpikat dengan HP sampai dilupakan Al-Quran. Bila kamu ingin mengetahui seberapa dekat hubunganmu dengan Allah, maka lihatlah apa yang diperlakukan Allah terhadapmu. Kalau Allah memperlakukanmu dengan ketaatan, dengan kebaikan, ma'ruf, maka Allah sangat dekat denganmu. Kalau Allah memperlakukanmu dengan kemungkaran, banyak maksiat, maka saat itulah Allah sangat jauh darimu. Apa hubungannya dengan tema ini? Jadi kejahatan, keburukan itu akan selalu ada ila yaumil qiyamah. Sekalipun Allah itu maha baik. Tak baleni. Kejahatan, kemungkaran itu akan selalu ada walaupun Allah maha sangat baik.
Kenapa? Karena otoritas makhluk yang baik itu bisa dikatakan baik kalau ada rival yang namanya buruk. Paham napa mboten maksudnya ya? Onone wong apik iku perkara diarani apik sebab onone wong elek. Paham nggih maksudnya nggih? Wong kok diarani ayu iku sebab pinggire rapate ayu. Kodratnya manusia, semua orang akan sepakat. Wanita itu fi ahsani taqwim, diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baiknya bentuk. Berarti aslinya ora ono wong wedok elek. Paham ya? Ora ono wong wedok elek. Tapi sebuah keniscayaan ono wong darani, wong kaya ayu, wong iki elek. Aslinya wis ayu kabeh. Cuma kleru nek manggok ngono wae. Iya toh, ana rombongan ayu sampean kok ning kono ketok elek sampean. Mulane manggok sak manggok sing hati-hati. Kok ana wong rombongan ayu sampean Indonesia, ana rombongan rada elek sampean ning kono ketok ayu dhewe sampean. Nggih, ana wong ireng kok jejer wong kuning tambah nemen ketok irenge. Berarti kejahatan, keburukan versus kebaikan itu sebenarnya hanyalah untuk otoritas sunnatullah. Otoritas apa? Sunnatullah. Sebenarnya begini, aslinya jawabannya gampang. Kalau Allah berkuasa, kenapa masih ada kemungkaran? Kenapa masih ada kezaliman? Kenapa ada kelaparan? Pertanyaan seperti ini timbul karena pasti faktor emosional, bukan faktor kebenaran. Beda sekali antara emosional dengan kebenaran. Karena yang benar Allah itu wahidul qahar. Allah yang satu dan sakarepe dhewe. Maha murba mesiksa, cara maha sakarepe dhewe. Misalnya ngeten. Ada arsitek, dia punya uang banyak. Ada arsitek, dia punya uang banyak. Terus bangun rumah. Yang didesain pertama kira-kira apa? Cara sampean bayangno sampean dadi arsitek, duwite akeh, kira-kira sampean bayangno sing digawe kira-kira apa? Tempat yang paling pokok apa? Lah yo, di dalam rumah itu ada apa saja? Yang paling pokok apa? Kamar. Senengane kamar berarti yo gawe kamar. Sing senengane nrimo tamu berarti gawe ruang tamu. Ruang tamu terus kamar, terus apa lagi? Musola, senengane zikir salat iku. Terus apa nih? Kamar mandi. Terus di dalam kamar mandi ada apa? WC. Kira-kira tak tanya. Ruang tamu sama WC itu apa mana? Ruang tamu. Apa ruang tamu? Tapi salah nggak arsitek naruh WC kok dijadikan? Kenapa harus ada WC? Kenapa harus ada kloset? Kenapa harus ada sapi tank? Kenapa tidak ruang tamu semua? Jira arsitek ini jawab piye? Yo karepku toh. Aku sing gawe, aku sing duwe. Aku sing gawe, aku sing duwe. Begitu juga dengan manusia. Ada yang oleh Allah diberi kemuliaan ruang tamu, orang beriman. Diberi kemuliaan didadekno musala, orang yang beriman. Ya ana wong sing didadekno kloset barang itu wong kafir. Ya sakarepe Allah toh. Bahasa seperti ini bisa dipahami ya? Walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah. Makanya ada satu cerita. Seorang santri, yang santri ini jalan-jalan, kemudian dia itu potong rambut. Lah ternyata yang tukang potong ini dia ateis. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Akhirnya ketika dipotong santri ini, "Kang kok sarungan?" "Iya, Kak." "Sampan santri ya?" "Iya." "Mondok." "Aku babar pisan gak kawe cilik ra tau salat, aku kawe cilik ra percaya anane pangeran." "Kenapa, Pak?" "Ya karena bukti untuk meranah ke sana nggak ada." Maksudnya, orang menceritakan Tuhan itu kuasa, orang menceritakan Allah itu berkuasa, berkehendak, tapi buktinya, di mana Tuhan saat ada anak diperkosa? Di mana Tuhan saat ada orang miskin? Di mana ada Tuhan saat ada kemungkaran? Kalau Allah berkuasa, berarti tidak ada kezaliman, tidak ada kemiskinan, tidak ada. Berarti Tuhan itu nggak ada.
Santri iki yo piye nek jawab iki. Akhirnya santri ini pulang bayar karena wajadilhum billati hiya ahsan, bantah dengan sesuatu yang tidak proporsional, dengan sesuatu yang tidak masuk akal, itu juga akan menjadikan kekufuran. Maka pertanyaan yang porsinya emosional, faktor emosional harus dijawab dengan porsi intelektual dan hujah yang kuat. Akhirnya santri ini pulang, di perapatan itu ada orang gembel, rambutnya panjang, nggak pernah dipotong, coro adus nu paling pendak suro gitu ya. Adus pendak suro, rambutnya kriwul, gembel, ratau sampuna. Jalan lagi, ada orang yang rapi, rambutnya dipotong, ada yang gondrong, rambutnya rapi. Kemudian santri ini kembali, di depan tukang potong itu santri ini berteriak, tidak ada tukang potong, tidak ada tukang potong. Tersinggung ini tukang potong, weh di sini ada tukang potong. Tidak ada tukang potong. Ada kak tukang potong di desa ini saja ada 4, pojok sana, pojok sana. Tidak, kata santri ini, tidak ada tukang potong. Kalau ada tukang potong, kenapa masih ada orang yang rambutnya gondrong dan gembel itu? Kalau ada tukang potong, kenapa banyak orang-orang yang rambutnya tidak rapi, tidak teratur? Rambut gondrong tidak teratur itu bukti tidak adanya tukang potong. Salah dia kak. Lah kenapa? Karena dia nggak datang ke kita. Kalau dia datang ke kita, pasti kita akan potong. Apa jawaban santri ini? Itulah jawabannya. Orang yang mengatakan tidak ada Tuhan, itu karena dia tidak pernah menjemput hidayahnya dan tidak pernah marek nenggone pangeran, sehingga Tuhan tidak dirasakan kehadirannya. Bahasa seperti ini bisa dipahami nggih? Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Ibnu Athaillah meneruskan dalam makolahnya berkaitan dengan ini. Kenapa ada kesedihan? Kenapa ada kemungkaran? Kenapa ada kekurangan? Bahasa tauhid itu seperti ini. Kaji faizin sugih. Kaji faizin sugih pantes. Cara wong melarat jeneng sing paling pantes apa? Aja Baejo cah engko tersinggung Baejo. Apa-apa sing contoh jeneng sing nek kaji faizin sugih pantes. Nek wong melarat dijenakno sapa ya? Men. Aku duwe kanca dasi men tumpakane mobil e. Wis pokoke fulan ngono ya. Kaji faizin sugih si fulan melarat. Melarat sugih iku kersane sapa? Allah. Sing muni faizin ya bener, sing muni fulan ya bener. Tapi anggite, lah ini namanya faktor emosional. Yang mengatakan kalau Allah berkuasa, kenapa yang miskin saya? Apa terus fulan iku muni kenapa yang miskin saya itu menjadikan Tuhan itu jatuh martabatnya sebagai Tuhan? Tidak. Mestinya awake melarat lah, itu jangan gunakan faktor emosional perkara saking pengin musuh gak keturutan terus darani Gusti Allah gak adil. Oh ya Allah, pancen jenengan sing gawe melarat, sing gawe sugih pun kula sekseni. Pas kula melarat nggih kula sekseni nek jenengan tetep pangeran. Ibnu Athaillah dawuh basatakallah ayyuhal arif kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhraja anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Ibnu Athaillah ngendikan iki keren nggih. Allah menjadikanmu bahagia agar kamu tidak selalu kehilangan Allah saat Allah menjadikanmu sengsara. Allah menjadikanmu kekurangan agar Allah tidak meninggalkanmu saat bahagia. Jadi Allah menjadikan hidup kita itu berwarna.
Ana sugih ana melarat. Ana ayem ana susah kok elek. Apa hubungane ayem karo elek? Ana apik ana elek, ana ayem ana susah, ana kurang ana luweh. Agar hidup ini berwarna dan saat Allah menjadikan kita bahagia, agar kita saat susah Allah tidak meninggalkan kita, Allah membuat susah kita agar kita selalu bersama Allah saat kita bahagia. Jadi ngene, saya itu sudah tidak sholat Jumat di Masjid Mayangkawis sudah 2 minggu. Kenapa? Karena saya pribadi tidak bisa jalan kaki agak jauh, sedangkan Masjid Mayangkawis jalan menuju Pacing sekarang itu di aspal ya, sebelum di aspal itu dikeruk pavingnya, bar dikeruk pavingnya dipasangi watu lincip-lincip, dituwoto sampai teko Pacing. Iku sing kebreset ya sikile suwak. Kira-kira saat kita hidup kita seperti itu, cara sampean roh dalan kok kaya ngono eleke, orang sekitar situ susah atau seneng? Seneng wong ape diaspal lho. Ape diaspal lho. Umpama gak diaspal kan elek terus. Paham nggih maksudnya nggih? Berarti wong nyawang, oh saiki watu makadaman, oh ora apa-apa, wong sedelongkas ape aspal alus. Faktor emosional yang menjadikan pertanyaan hari ini, kalau Allah berkuasa kenapa dalan geronjal-geronjal, itu pasti faktor emosional. Ada orang yang hari ini mungkin sangat jatuh hidupnya. Buka HP isu, wis ono debt collector WA. Kapan Kak dibayar? Astagfirullah. Metu bojone nyaprut. Mulane to aja nganggur suwe-suwe. Anak jam 5:30 urung tangi, jam 6 urung tangi. Ledeyek susah. Nek menawa ana kanca ditelepon. Kak, iso bantu aku, Kak? Ane ngopo, Mas? Kilo aku butuh duit 7 juta. Lah ya wong sing diknane 3 juta urung mbok sahur kok utang neh. Dolan ning ngene dulur. Piye Mas ngene iki mosok gak mbok bantu Mas, aku kaya aku ngene iki. Lah ya tole kurang apa nek ku bantu. Wong kebutuhanku dhewe lho kurang tak kekno kowe yo sampai saiki ngono, mulane to wong mbok aja ndablek nemen-nemen. Berarti saat itu cara wong ngono lagi di makadam. Ingat bahwa aspal sing alus terbentuk dari makadam sing ringeh-ringeh. Ada yang desanya sedang dibangun jembatan. Jembatan wis rada apik, tapi kurang kuat. Iki nek dimben ambruk, apa yang dilakukan? Kepruki. Setelah dikepruki 3 bulan, 4 bulan, jembatan ini menjadi lebih baik. Makanya ini dikutip oleh Ibnu Athaillah bahwa sampean saiki dikepruki karo Gusti Allah, dijotosi karo Allah, dimbek-bek gampangan, dikemplangi. Itu bukan untuk kebaikan Allah. Itu untuk kebaikanmu, agar kamu menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang kuat, menjadi orang hebat. Jembatan yo tambah kokoh. Nek gak dikepruki yo gak kokoh. Lah pertanyaane, uripe sampean saiki umpama ruwet, ini pertanyaane iku lagi mulai ngepruki apa wis bangun separuh kira-kira? Lah nek lagi awal Masya Allah loro, nek jek awal loro. Sehingga terjadilah faktor emosional, sehingga kadang-kadang ketauhidan ini sangat berpengaruh. Tapi ketika aku nek wis aspal, yo. Makanya ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama ahli kalam mengatakan, seandainya takdir itu oleh Allah dibuka, maka semua orang pasti ridho dengan apa yang terjadi dari berbagai musibah dan hambatan hari ini.
Wis 25 menit lho terakhir. Iki berarti dikongkon piro iki kok. Tekon dinek cerita mau. Seandainya takdir itu takbirnya dibuka, maka semua orang pasti ridho dengan apa yang akan terjadi, dan dia akan meminta musibah itu untuk tidak segera berlalu. Ada yang mau menceritakan kesedihan yang hari ini dialami? Ijek sungkan. Faktor emosional itu terjadi daf'atan wahidah biasanya ketika hari itu pertama. Misalkan ibu jenengan umpama duwe anak kula sing saiki iki duwe perusahaan 5 misalnya. Oh gak misalnya ya tenan perusahaanku 5. Penghasilannya 1 bulan ratusan juta sampai hampir miliaran 1 tahun. Kalau 1 bulan ratusan, kalau tahun ya miliaran lah. Misalnya hari ini duwe bojo nurut, duwe santri nurut, duwe perusahaan jalan. Kira-kira sampean ridho gak duwe anak aku? Jawab, kira-kira ridho gak? Ridho. Wong gak mikir apa-apa misalnya. Tapi umpama sampean duwe anak aku tahun 1982 lahir gak piye-piye 82 disuntik kena polio gak bisa jalan 2 tahun neng bayang sampai 4 tahun gak bisa jalan. Saat itu ridho gak kira-kira? Seandainya ibu saya itu tahu tahun 82 itu yang terjadi hari ini, dia pasti akan ridho. Ya Allah, gak popo, ya Allah, gak popo, gak popo, gak popo. Wong sok ben ngono. Paham nggih maksudnya nggih? Berarti apa yang terjadi hari ini itu adalah untuk kebaikan di masa depan. Makanya ayate inna ma'al usri yusron fa inna ma'al usri yusron. Setiap kesulitan itu pasti ada 2 kebahagiaan yang akan datang. Ketidakadilan hari ini adalah untuk mencetak orang-orang yang kuat untuk menjadi pemimpin masa depan yang sangat adil. Indonesia ini dipersiapkan oleh Allah. Karena Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sebuah bangsa itu akan mengalami 5 fase. Pondok pesantren mengalami 5 fase. Kehidupan manusia mengalami 5 fase. Menurut pendapat Ibnu Khaldun. 1, father, penggagas negara itu. Bung Karno, Bung Hatta dan para pahlawan itu adalah penggagas, pendiri bangsa itu. Orang-orang yang penggagas pendiri pasti orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang berjihad, betul-betul berjihad. Pendiri sekolah ini, pendiri ini mesti ikhlas. Yang kedua, generasi penerus, fase yang kedua. Penerus itu siapa? Ya anak-anak mereka yang mengetahui perjuangan mereka. Orang-orang yang tahu ruhul jihadnya akan meneruskan. Karena masih tahu sejarah kakeknya, sejarah bapaknya. Yang ketiga ini generasi penikmat. Penikmat itu sudah tidak tahu kakeknya bagaimana keikhlasannya. Sudah jauh dari bapaknya karena bapaknya juga sudah hampir menikmati. Yang ketiga ini generasi penikmat, oleh tok corong. Negara ya orang melok berjuang, roh-roh oleh ae saka negara. Itu namanya generasi apa? Penikmat. Pondok yang ngono, sing mendirikan iku mesti ikhlas, sing nomor loro iku penerus, bar penerus iku ada masa di mana dia akan menjadi penikmat. Wis disuwani tok akhirnya Gusti lali ngaji lah ya apa? Penikmat. Lah dari generasi penikmat ini akan melahirkan generasi perusak. Setelah perusak, generasi terakhir adalah penghancur. Jadi fase sebuah negara itu mengalami 5 fase. Kira-kira Indonesia ini fase keberapa kira-kira? Ora iso jawab. Iki wong Indonesia atau ora leh terae. Generasi pendiri wis gak mungkin. Generasi penerus apakah bisa dikatakan penerus? Iya, kok masa sampean gak nerusno? Awake iki jeng nerusno lho. Tapi mungkin yo nerusno yo menikmati. Lah, bagaimana penerus dan penikmat ini terus berjaya? Sampai nanti kenapa nanti ada generasi perusak? Kenapa ada generasi penghancur? Karena untuk menciptakan pemimpin adil itu butuh sebuah kerusakan dan kehancuran. Wis ngene lho. Ana sing lagi satru karo maratuwa enggak kira-kira?
Enggak. Kalau Allah adil, kenapa harus ada pertengkaran di antara mertua dan menantu? Dul, kowe ku nek gak digawe geger karo maratuwamu, gak disatru maratuwamu, kowe ku suwe nek gawe omah. Melu maratuwa rukun terus kok ora gawe omah, padahal dulure papat melu maratuwa rukun terus, suwe berdayane. Tapi Allah ingin kamu cepat berdaya, Allah ingin kamu cepat bertumbuh. Akhirnya apa? Dibendati karo maratuwa. Dibendati. Setelah dibendati, kos. Setelah kos, anaknya wis telu lho Pak, mosok kok kos terus. Ya wis lah, nyicil, kerja semangat, gawe omah. Jadi sing satru karo marata, alhamdulillah barokah satru iso gawe omah. Berarti salah enggak Allah gawe sampean satru karo marata? Wah, hidup ini berwarna. Saya punya teman, sekarang jadi carik. Itu gara-gara ya seperti itu. Gara-gara DE pinter, visioner, dari ngajar, pingin malok carik, karo konco-koncone, karo pengurus, gue nek ngermelu, dadi ora dadi, metu saka sekolah kene. Terus dolan tenggen kula. Nek cara kowe ngono ki piye, Mas? Nek cara kowe ngono ki piye? Dadi ana wong pinter, visioner, pingin dadi carik, tapi karo sekolahane dikandani, kowe nek daftar carik dadi ora dadi tetep metu saka sekolah kene. Cara kowe piye? Metu apa tetep? Ketika sowan tak kandani. Hidup ini penuh dengan pesan Tuhan. Iku tandane sampean umpama dadi yaiku barokah, umpama ora dadi berarti Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih keren daripada sampean ning kono. Karena apa? Wis ono ancaman, ono izar. Kanjeng Nabi ku barokah diizar, didendeni karo wong Mekah, sampai dipateni dadi Madinah. Madinah sudah disiapkan oleh Allah. Berarti nek sampean kok oleh ancaman, sampean kudu ayem. Yo kula niku diancam. Wayah ape nikah karo bojo kula diancam. Diancam ya ora diridhoi sak piturute diancam, tapi bagi saya nadhirau wa basyira. Ketika ada ancaman berarti ada kebahagiaan. Aku tambah semangat wis gak apa-apa maratuwa gak setuju lah, sing penting aku gelem bocahe gelem wis. Tapi pada akhirnya nadhiron itu akan menjadi basyira. Makanya sebenarnya kesedihan, kebahagiaan itu tidak ada bedanya. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan bahwa Allah menjadikan hidupmu penuh dengan warna kebahagiaan, penuh dengan kesedihan. Itu artinya meleburnya dua hal ini, wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Allah mengeluarkan kamu dari keduanya, kebahagiaan dan kesedihan. Setelah bercampur menjadi satu dan kamu keluar, kamu akan mencapai satu makom yang di situ kamu selalu hanya butuh Allah, tidak butuh kebahagiaan dan kesedihan yang lain. Ulama-ulama menyebutnya masuk dalam makom fana. Persetan dengan manusia. Persetan dengan kebahagiaan, persetan dengan kesedihan. Semua melebur menjadi satu rasa selama Allah ridho, itu menjadi faktor kebahagiaan. Disinilah letak keadilan Gusti Allah. Mulane ada 6 ayat, cuma saya kutip 3 ayat saja. Engko nek kakean mudah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, itu satu bukti, satu ayat yang menerangkan bahwa kebahagiaan akan berbanding lurus dengan kesedihan. Artinya orang yang bahagia. Kenapa orang bisa merasakan kebahagiaan? Karena sebelumnya dia pernah merasakan kesedihan. Umpama sampean rumah tangga ayem terus, gak ono tau sedih, ngoten niku penak gak kira-kira? Mboten. Wah kok guyu terus. Tapi ketika orang sudah melebur rasa cintanya kepada Allah, itu sudah nggak tahu antara bahagia dan sedih. Contoh ulul azmi. Bapak Ibu 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Iku sing numpak kapale iku mau 40 pasang. Sing dislametno Allah itu hanya 40 pasang. 950 tahun dakwahmu oleh wong 40 pasang. Bahkan wakila, kalau kitab yang saya baca 40 pasang itu
Di dalam kitab apa sing sering tak gawe iku? Bukan Qisasul Anbiya. Kalau dalam yang lain tambah 11. 950 tahun mau oleh wong 11. MI ini berdiri tahun berapa? Gak ngerti. MI ini berdiri tahun berapa? Iki umpama aku ketua yayasan gak tak lulus kowe ngene kene. Mosok tahunnya orang ngerti ya? Tahun berapa ini berdiri? 2000? Makan programnya baru. Iya, sing anyar-anyar, sing yang mantan ditinggalkan yang baru saja. 2016. Oh, baru. Berarti 4 tahun. Masuk ke 5 tahun. Hampir 6 tahun. 5 tahun ya? Oke, 5 tahun. Muridnya berapa? 280. Wah, iku wis ngluwi Nabi Nuh iku. Wih, sukses apa ora kira-kira? Insyaallah. Nek bandinganmu ngono yo akeh-akehan yo sukses. Tapi untuk bernilai itu tidak harus besar. Mangkana himmatuhu ma yadkhulu batnahu kana qimatuhu ma yakhruju minha. Orang yang tujuannya itu apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya tidak lebih dari apa yang dikeluarkannya. Nek cita-citamu iku mau pengen wareg, pengen penak awake, urip iki pokoke menakno awak. Kalau himmah kita hanya apa yang masuk ke dalam perut, maka harga kita, nilai kita tidak lebih dari apa yang kita keluarkan darinya. Untuk bernilai itu tidak harus besar. Contoh, watu sak truk karo emas 3 kilo. Jenengan milih pundi? Emas, padahal emas 3 kilo itu cilik. Watu sak truk. Gede ndi watu sak truk karo emas 3 kilo? Watu. Tapi lebih bernilai emas. Ternyata untuk bernilai tidak harus besar. Sapi, Pak. Saya punya sopir, tak belikan sapi 10 juta. Di rumah 2 tahun. Iku payu 20 juta. Lah, kula gadah tangga duwe manuk perkutut rupane putih. Manggunge puwe dituku wong Surabaya 70 juta. Cara ibu-ibu sampean seneng sapi apa seneng manuke? Lah, gedhe ndi sapi karo manuk? Sapi. Tapi regane larang manuk. Ternyata untuk bernilai tidak harus besar. Maka kuantitas itu tidak menjamin kualitas. Maka harapan saya dengan teman-teman sahabat-sahabat pejuang di sini itu satu. Jadikan MI ini betul-betul MI karakter. Yang punya karakter yang kuat, menjadikan hidup anak-anak yang kita didik dan hidup kita menjadi lebih bernilai. Bernilai itu tidak sekedar berprestasi. Bernilai itu tidak sekedar banyak piala. Tapi ada nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Sampai hari ini anak saya itu kalau sekolah, kalau ingin bolos ya tak ben. Tapi bi aku gak pingin sekolah dino iki. Gak apa-apa, tapi harus ada pertanggungjawaban. Kowe tanggung jawab ning gurumu, kowe tanggung jawab ning pelajaranmu, kowe tanggung jawab izin-izin dhewe gak masalah. Ya wis bolos biasa. Gurune yo gak tahu alok. Soalnya kadang-kadang lah yo. Sebenarnya umpama iso milih, aku luwih percaya diulang umine dhewe ditimbang diulang gurune. Kadang-kadang gurune jilbaban wayahne sekolahan, wayah teko omah kecantol carang. Jilbabe kecantol carang. Blonteng. Banyak guru TK yang seperti itu. Artinya apa? Karakter itu sesuatu yang dibawa mulai kecil sampai tua, sebuah kehidupan yang terus nilai yang diperjuangkan. Lah, orang hidup sekarang itu tidak tahu apa nilai yang diperjuangkan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Satu kesedihan, satu kesusahan akan dibalas 2 kebahagiaan. Kula niku gadah rencang ngelamar. Wis dadinan gunem. Wong tua padha ridone, anak padha senenge. Dino wis dadi.
Tiba-tiba 2 minggu sebelum acara, undangan sudah menyebar. Kayu wis ditumpuk. Ada salah satu pihak yang menggagalkan dengan berbagai alasan dan akhirnya gagal. Kira-kira kejadian itu menghentakkan tidak? Kira-kira nyusahno apa ora? Kira-kira ora terjadi pernikahan iku apa elek? Seandainya manusia tahu takdirnya, maka orang pasti ridho dengan apa yang terjadi. Jam 3 malam dodok-dodok omah kula. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam. Nangis-nangis. Wong tuane sing lanang, wong tuane sing wedok karo bocah sing wedok nangis-nangis. Enten apa? Cerita dari awal. Terus wis pokoke ngene Pak Yai, wong undangan wis menyebar. Iki nek ngergak terjadi pernikahan iki terus piye? Son wis ngendhek, terop wis ngendhek. Lagi waktune karek 2 minggu lah terus anakku dinikahno karo sapa? Ya terus sampean rene iki maksudmu piye? Langsung paham. Terus kelebihane. Sampean yakin enggak nek jodoh iku wis dicatet ning Lauh Mahfuz? Nek jodoh iku wis dicatet nalikane umur 4 wulan ning kandungan, jodoh iku wis dicatet. Berarti umpama iki gak terjadi pernikahan karo bocah kuwi, iki apik apa elek? Apik. Justru bersyukur kowe. Lah saiki maksudmu rene nggih kula pasrah jenengan, nek iso ya pas wayah dina kuwi nikahan, gak iso ya aja mundur suwe-suwe. Kowe iki pasrah tenanan apa ora? Soale saiki eneng wong pasrah kiai, ndase diculno, buntute dicekeli. Golek sing hafid, anake wong sugih, ganteng, gemati, nurut, ramah pisan. Iya eneng model ngono ki tapi yo ning swarga. Wong sing digoleki iki modele ngono. Lha kuwi jenenge pasrah, ndase diculno tapi buntute dicekeli. Mboten Pak Yai kula pasrah. Kowe yo ngono, Nduk. Nggih, akhire pasrah total. Akhire kula telepon lah sebelumnya itu ana 2 dina saurunge ana bocah lanang nelpon Pak Yai kula padosne pokoke sak kersane jenengan. Merongos lho aku. Mboten napa-napa nek jenengan percaya maringi kula merongos tak trima. Tapi ketoke ya kok gak mentolo. Akhirnya pagi hari kula kengen datang terjadi pernikahan. Solih solihah. Ya alhamdulillah gemaripah. Lah, anak yang menggagalkan ini ternyata diuji sama Allah. Satu, tidak bisa lepas dari syarib khamr. Dia selalu minum arak. Sulit, penjudi, padahal awalnya anaknya baik, kelihatannya baik karena kenalnya di Facebook, dan hari ini sangat Masya Allah melihat istrinya saja kita nggak tega. Artinya apa? Ketika Allah ingin kita kuat, ya Allah memberi ujian, karena setiap orang pasti diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kebaikan, keburukan agar apa? Liyabluwakum. Agar kalian itu, agar Allah menguji kalian. Lah menguji itu sampean guru kabeh mesti yo ngerti. Ujian iku mesti gampang apa angel? Susah apa angel? Karek wonge. Bagi orang yang paham, ujian itu mudah. Bagi orang yang paham, bagi orang yang tidak paham, ujian itu menjadi sulit. Bahkan orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling banyak ujiannya. Ulul azmi, rasul, nabi, aulia. Itu ujiannya banyak. Tapi mereka enggak merasa diuji. Soal garap. Selesai enggak? Selesai. Lah kok ono orang menanyakan kalau Allah itu berkuasa, itu faktor emosional di awal garap kok angel meneh. Paham ya? Ada seseorang, ini cerita hikmah. Orang yang banyak sekali permasalahannya.
Dan panganane kiai rata-rata model ngene iki. Tiap hari ada tamu, rata-rata mereka ternyata mengisahkan tentang kisah-kisah pilu mereka. Lah perasaane ujiane kiai gak akeh. Yo akeh ujiane kiai, tapi gak dirasakno perkara nek nulis nek nggarap wis karo centeng. Pak Yai, urip kula niki pripun Pak Yai, kok gak wong liya wae, kok aku wae. Sing kena susah kok aku wae. Apa yang salah dengan diri saya? Aku wis tahajud, wis Senin Kemis, wis anu. Satu, karena sebenarnya kamu tidak pernah belajar. Belajar itu ada dua, ada belajar ilmu nas kauliyah, ada yang kauniyah. Ya, banyak orang yang tidak belajar kedua-duanya. Ini yang menganggap bahwa ujian itu sangat berat. Lah pripun Pak Yai? Ayo belajar. Gampangan lho Kak. Apa leh? Masalahmu apa? Bojo kula dereng mantuk-mantuk Pak Yai. Lah kowe jek seneng. Ya anggit kula mboten, tapi kula nggih isin umpama dadi rondo. Lah ayo. Duwe bojo nakal ora mulai-mulai diganduli perkara isin dadi rondo. Iki susahe. Terus nomor loro, lah anak kula pun kalih. Niki nek mboten mantuk-mantuk ndang dangu terus apa sing golekno biaya. Terus apa neh? Kula gadah bank titil 3. Bendino niki marani 30.000 karo 40.000. Berarti sedina kudu oleh 70. Kula niki kadang-kadang budreken Pak Yai adus ning jero jeding ora mentas-mentas. Perkara nek ngruwayah biur iling raine bang titil biur. Apa yang terjadi? Wis Kak, golekno wong ngene iki gak disuwuk gak mari. Ambilkan gelas, diisi air. Jenengan suwuk Pak Yai gak nek nyuwuk banyu tok ra mampeh kula ngoten. Golekno uyah sak gegem. Diudek. Wis ombe. Gaber-gaber Pak. Lah inilah kehidupanmu. Masalahmu itu hanya sak gegem. Bang titil anak loro wedi dadi rondo bojo nakal, masalahmu ku sak gegem cilik. Cuma sing ngadahi ku lho mok sak gelas. Mulane kowe gaber-gaber sampai misoh-misoh ning Gusti Allah ya ngono kuwi. Umpama Kak ning Kerawak, sampean ngerti Kerawak? Kerawak itu singgahan. Gak paham Kerawak ning rodok kene. Grogolen. Ndi? Iya iku dijenakno sapa kae Grogolen. Iya Grogolan. Umpama sampean ning Grogolan bawa garam 1 sak, buk sebiar-biarno, diombe ku ijek seger apa ya rasane asin? Seger karena apa? Masalahe najan sak-sak tapi wadahe kuat, akeh ilmune kathah tetep seger. Berarti masalah manusia hari ini sebenarnya bukan kesalahan Allah, tapi kesalahan manusia itu sendiri. Kenapa? Tidak memperbanyak wadah, tidak memperbesar wadahnya. Maka orang yang semakin dekat dengan Allah, ujiannya semakin banyak, tapi nggarape cepet dadi ora krasane diuji. Itulah yang disebut dengan makom fana. Makom yang mengira bahwa selain Allah itu tidak ada. Apa neh masalah lah rondo piring kok dipikir jalan. Seandainya dia berserah iktimat sama Allah, sandeng Allah, ya Allah kula makhlukin jenengan wong bojo nakal ngono wae, wong ajaran Islam ya oleh wong wedok khulu, wong wedok fasah timbang bojo nakal sok ning akhirat dadi bojone mlebu neraka. Wis peget ora apa-apa. Lah kok nek rondo piye? Rabin neh. Tambah iso variasi to kok. Barkai. Jadi kadang-kadang Islam dimarginalkan dengan hal-hal seperti itu. Oke, ini biasanya ada sharing enggak ya? Ada. Biasanya ada sharing enggak? Ada tanya jawab. Oke, ini sudah hampir 1 jam. 1 jam kurang 7 menit. Mungkin ada 1-2 pertanyaan nek nggak iso ya tak jawab, gak iso ya PR. Oke, monggo 1-2 pertanyaan. Siapa yang mandu ini? Atau mboten monggo dipandu mesene nggih.
Nggih, monggo monggo. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan juga waktunya. Mungkin agak sedikit di luar tema pripun Pak ya. Nggih, nderekaken. Yang ingin saya tanyakan di sini kan sekolah ini menerima semua anak, entah itu masih punya kekurangan maupun anak yang luar biasa, sehingga nanti ketika outputnya itu pun juga berbeda-beda ataupun bervariasi. Nah, dari proses dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang mungkin bagi kami itu sangat amat perlu berjuang, yakni di kelas 1, 2, dan 3. Ada beberapa murid yang sekiranya sudah diajak untuk duha, sudah diajak segala sesuatunya belajar dan sebagainya, tapi anaknya belum mau. Sudah disampaikan ke orang tua, juga orang tuanya pun juga sudah berusaha. Terus ada yang berinisiatif untuk dibawakan air minum. Air minumnya itu Disuwuk. sudah diberikan dan alhamdulillah selama 1 minggu ke depan itu bagus Pak ya. Cuma setelah itu kembali lagi. Nah, itu pripun aja. Pripone keputusannya untuk tidak menerima atau pripun untuk Langkah selanjutnya bagaimana? Apakah masih dilanjutkan dengan air yang suwaan itu atau bagaimana kita menerima anak itu apa adanya atau bagaimana Mas? Ya. satu sisi, jadi ada dua sistem pendidikan. Satu pendidikan industri, dua pendidikan khidmah. Pendidikan industri itu pendidikan yang bagaimana? Pendidikan industri adalah menjadikan siswa itu sebagai alat industri kita untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Pendaftarannya mahal, penanganannya ketat, penerimaan siswanya ketat, gaji gurunya mahal, fasilitasnya laks, dan anak-anak yang tidak sesuai selera mereka akan termarginalkan. Itu ciri khas lembaga pendidikan yang berbasis industri. Itu nanti hisapnya luar biasa di akhirat. Itu hisapnya luar biasa. Yang kedua berbasis khidmah. Allah mendatangkan, kita terima, kita ajari, pendaftaran nggak terlalu mahal, mereka membiayai sendiri, kita bisa berdikari dan mandiri. Khidmah. Bagaimana dengan anak-anak? Ini saya terapkan. Pondok saya sendiri itu hanya menerima santri yang terbatas. Dari mulai 4, 8, 12. Siapa yang diterima? Ya orang yang daftar duluan. Bukan orang yang terbaik, terkaya, ternurut, tidak. Karena kita mengajari manusia untuk menjadi hurriyah, merdeka. Al-Quran mengajak manusia untuk merdeka secara watak, pikiran, dan pendidikan. Tapi ternyata pendidikan mengajak manusia untuk diperbudak dengan kapitalisme. Kapitalis itu adalah dengan sing digoleki sing pinter, sing apik, sing nurut, sing duit. Sampai kalau kita terima mau infak berapa puluh juta. Ini ada yang berani loh 10 juta. Kalau nggak berani di atasnya kita tolak loh Pak. Ada yang seperti itu. Ngeri. Pendidik berjiwa pebisnis. Itu namanya kapitalis. Lah, sebuah keniscayaan pendidikan itu harus tahu visi, misi, blueprint ke depan sampai 25 tahun ke depan itu dibuat bagaimana. Itu harus jelas. Makanya pendidikan itu harus merdeka. Kalau saya menerapkan itu ada 4 kemandirian. Kalau orang bisa menerapkan 4 kemandirian ini pasti dia hurriyah, pasti dia merdeka. Tidak terikat dengan apapun. 1 mandiri secara kelembagaan, 2 mandiri secara sistem, 3 mandiri secara SDM, 4 mandiri secara finansial. 1 minggu ini yang datang ke pondok ingin nyumbang antara 1 sampai 5 miliar, itu tak hitung ada 3. Kita tolak. Kenapa? Karena kiai ku nek wis nrimo dhuwit,
gedene 1 miliar, 5 miliar itu duit cilik, tapi nyebabno pelo, Pak. Haram ngono ya hal pelo kabeh, Pak. Karena menerima. Pelo, tapi nek wis akeh nerimone akeh. Bisu meneng. Nah, orang yang huriyah itu orang yang mandiri. Nah, lembaga di sini misalkan, oke, saya respect. Tapi pendidikan itu punya tujuan. Kemarin dari Dinas Sosial menawarkan, Pak Yai kita kirim 10 santri mantan pang. Kita biayai. Lah iya, wong sing anake wong waras sing ngene angele kok dicampuri anak pang. Nah ini prinsip kita sangat muda dan kita tidak mampu atau belum mampu, Pak. Tolong cari pondok yang siap. Kita belum siap karena apa? Lah yo ngrumat anake wong ndableke ngono. Padahal wong-wong sing waras genah. Lah apa nek bocah sing urang gendah-gendah yo angile ndak. Satu contoh tadi. Iki piye apa disuwuk ae to piye? Satu fenomena ruqyah di Indonesia itu satu fenomena yang menggiurkan, tapi juga sangat mengkhawatirkan. Karena orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang tidak pernah meruqyah dan diruqyah. Jadi wong kok tahu ngeruqyah wong sok ben isih dihisab. Karena syarat masuk bi ghairi hisab itu orang yang tidak pernah diruqyah dan tidak pernah meruqyah karena dia sangat bertauhid. Nah, ini repote. Lah, saya tidak mengatakan suwuk iku ruqyah, bukan. Penggaweanku bendino yo nyuwuk. Sebenarnya begini. Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya wa kafabil halal. Anak iku mbok didika kaya apa? Nek wong tuane sing dicekokno iku panganan-panganan haram. Masa di pondok 8 tahun yo jek nyolong pitik, Pak. Masa di ngajekno bendino gurune Syekh Al-Alim Al-Alama nek pangane haram ya tetep wong Sufyan siapa? Musa As-Samiri wae, Musa As-Samiri 18 tahun mondok ning ngene malaikat Jibril tetep dadi wong fasik. Karena apa? Panganane panganan haram. Makanya saran saya didik sak mampune, aja digawe susah. Jadikan guru tetap bahagia dengan keadaan itu, duwe murid 2 blok ya guyu ngono wae. Aja digawe ati, aja digawe susah, dienggo golek-golek ganjaran. Ana bocah kaya ngono ki, ajak mereka minimal merasakan kebahagiaan. Soalnya kalau kita wis neng omah dhek gak bahagia, neng sekolahan ora bahagia, dan saya yakin anak-anak yang seperti itu di rumahnya itu tertekan. Enggak bahagia. Karena kunci pendidikan di usia dini itu adalah kebahagiaan. Maka kula iling mbok kula. Mbok kula niku awal-awal kula SD, kula SMP niku satu yang ditanamkan. Cung kowe pokoke aja susah. Rezekimu kowe wis tanggung pangeran. Itu yang ditanamkan. Kowe sok ben dadi apa iku ora usah pikir. Urip sing paling apik niku nurut tatanane pangeran. Kowe karo Gusti Allah ditata ngono berarti sok ben karo Gusti Allah ditata sing luwih apik. Siji, aja ngersula karo pangeran, kudu selalu isek nyaman dengan Allah, iktimat ala Allah. Lah akhir-akhir ini anak-anak kita sering kita takut-takuti, ini masalahnya. Kuwi nek ra tenanan piye, Cung? Urip wis kaya ngene angele, Cung. Wis masa depan piye ngene iki? Itu akan terbawa. Nek cara kula ya wis ngulang wis pokoke uripmu ditata Gusti Allah. Orang nggak pernah nyangka dengan kehidupan hari ini. Wong anak kula tak ceritani, Cung, biyen mbahmu iku ngluku, Cung. Ngluku iku apa? Ngluku iku sapi loro ning ngisore traktor lho, traktor. Kok ana ya sapi masa digawe ngono? Kok gak nggo traktor? Bingung dhek. Iki lho sok mben. Cucu kita, buyut kita iku biyen niku dolanan nganggo ora nganggo HP apa jenenge? Kotak cilik ngono lho. Gembot. Cah cilik saiki ora cetha gembot iku apa. Tapi nek tatanane donya karo Gusti Allah ditata sing luwih
apik. Sebelum kemerdekaan, orang yang terkuat, orang yang terhebat itu orang yang menguasai sisi agrarianya, sisi agraris. Maka saat itu dunia yang paling hebat, makanya terjadi penjajahan, penguasaan negara apa? Karena semakin daerahnya luas, orang itu paling kaya. Mulane dhewe ning tuan tanah, nek sing paling sugih ya iku wong sing tanahe ombo. Golek mantu sing sawahe ombo dulu. Setelah kemerdekaan tahun 45, zaman berubah, namanya zaman industri. Dipelopori oleh Jerman. Akhirnya zaman itu belum ada kata-kata bos. Setelah 45 ada. Karyawan ada, bos. Siapa yang punya perusahaan, pabrik, dia yang paling kaya. Tapi tahun 70-an tersingkir, Pak. Orang yang paling kuat bukan orang yang punya industri, tapi orang yang menguasai informasi. Akhirnya sing duwe televisi sugih. Sampai sing duwe Indosiar, sing duwe Trans TV sugih. Tapi mereka nggak membayangkan bahwa tahun 99 mulai tahun 2000 bukan orang yang punya informasi yang paling kaya, tapi orang yang menguasai database. Saiki iku Gojek, mereka menguasai apa? Database. Saya pernah ngobrol bareng dengan manajer Gojek Jakarta. Ternyata mereka itu ya nggak modal apa-apa, hanya menguasai internet. Dan hari ini, Pak, orang yang kerja tanpa database dikalahkan oleh anak-anak yang punya database. Pokoknya follower akeh sugih saiki. Subscriber akeh sugih, Pak. Yang gelimpungan siapa? Orang-orang yang punya televisi, gelimpungan, Pak. Kita nggak pernah bayangkan tahun 90-an wong nyuting film kepingin ketok kon dhuwur numpak helikopter syutingnya gini, Pak. Tahun 90-an. Sekarang pakai apa? Drone jret ketok. Tapi kita ketinggalan nggak? Untuk urusan dunia nggak ada yang ketinggalan. Totonan sing paling apik iku totonane Gusti Allah. Totonan sing paling apik iku totonane Gusti Allah. Makane pesan kula nek eneng bocah ngono kuwi wis cukup bahagiakan mereka dan mereka tidak janggal dengan agamanya. Itu saja, Bu. Nek sampean wong men susah kok tambah dablek iki piye? Lah wong tuane ning omah ora dididik kok. Dikeki parenting ya ora teko. Sing wong apik-apik diundangi parenting ya teko. Target markete sing dablek iku sak wong tuane ora teko. Terus sampe mbok apa nek wis ngono kuwi. Itu mungkin ada yang lain, jadi jangan dibuat susah. Nek pingin nyuwuk ya disuwuk. Nek pingin diterusno, kula eling guru ngaji kula riyen. Nek eneng bocah duwedel kon bancaan karak dikek ya apa wi? Karuk lho. Dikon bancaan karuk Pak, klutik. Iku asline kula angen-angen ya pinter ya Pak guru ngaji kae. Sing ora iso kon bancaan karuk perkara apa? Ben gak ganggu bature mangan karuk. Itu namanya inovasi. Jenengan tasih eling kon mangan karuk ya. Aduh ya Allah, nek ora iso ngaji kon Mbok nek apa kon nggawa karuk sesuk. Walah kowe ora iso to? Ya, berarti sing bocah ndablek-ndablek dikei panganan mangan karuk. Ben gak ganggu kancane ngono tok. Oke, mungkin bisa dilanjut monggo. Iya, monggo mungkin ada yang lain. Kemudian ada walamanya itu kematulari kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanggal Pak Yai, sebagai orang tua kita menginginkan anak-anak itu untuk istiqomah dan disiplin dalam beribadah. Okay. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya sebagai orang tua dan juga pendidik itu bagaimana cara mendidik anak-anak itu agar disiplin dan istiqomah, tetapi juga ikhlas untuk melakukannya, tidak ada paksaan. Atau melawan. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya tanyakan, mohon untuk diberikan
pencerahan, barangkali nanti ada sesuatu yang belum saya ketahui. Sayyidina Ali itu mengkonsep masa pendidikan ada 4 fase. 1 fase di mana anak seperti raja yang titahnya tidak boleh kita halangi, yaitu fase usia 0 sampai 4 tahun. 0 sampai 4 tahun itu fase di mana anak melihat bapaknya, melihat ibunya, melihat kesehariannya, biarkan dia meniru, dan ketika meminta sesuatu kita turuti. 0 sampai 4 tahun. Kemudian 4 sampai 8 tahun itu anak seperti pangeran. Pangeran itu yo dimben, yo diloroi, yo dimben, yo diloroi. Tapi jangan sampai ngeloroi ku ndadekno mutung. Itu pangeran. Bagaimana kita memperlakukan seorang pangeran itu 4 sampai 8 tahun. Berarti memasuki anak usia kelas 1 SMI atau SD. Setelah 8 tahun sampai 14 tahun sampai masa murahaqah. Berarti sekitar 6 tahun sampai 7 tahun itu jadikan anak seperti tahanan perang. Tahanan perang secara disiplin, tapi diberi batasan lisanul hal afdhalu min lisanil maqal. Memberi contoh tingkah laku itu lebih baik daripada memberi contoh omongan yang banyak. Cung aja rokok, cung aja rokok. Bocah kelas 1 SMP kok kandhani aja rokok, cung. Nek rokok tak kamplengi. Nek ngandani karo wong tuane rokokan. Jere anake Pak iki piye? Aku gak leh rokokan. Dhek rokoke dhewe sak nalpot. Balbul, enggak ada efek, Pak. 1. Lisanul. Kemudian setelah usia 14 tahun kelas 2 SMP, kelas 2 sanawiyah, jadikan anak seperti seorang sahabat. Harus dekat. Kalau laki-laki dia harus mulai kelas 5 MI. Kalau laki-laki dia harus dekat dengan ayahnya. Dipaksa dekat dengan ayahnya agar dia tidak cengeng, agar dia tahu bagaimana jadi laki-laki. Kalau perempuan harus lebih dekat kepada ibunya. Ben orang ngerayah kaya wong lanang. Tapi sing ibuke gak ngerayahan lho ya, engko sing dituri ibuke repot. Makanya Nabi Nuh itu punya 3 istri. Yang 2 solihah, yang 1 fasikoh. Dari 2 istri yang solihah ini punya keturunan yang solih di antara 40 keturunan yang selamat. Yang 1 istri ini fasikoh, punya anak Kan'an dan 2 saudaranya. Ternyata anak durhaka itu dilahirkan dari ibu yang durhaka. Berarti kata kuncinya bukan di anaknya, tapi ibunya. Berarti didik anak harus dimulai dari didik siapa? Ibunya. Ketika laki-laki tidak bisa didik ibunya, dia akan gagal didik anaknya. Ini bukan berarti terus wong lanang gak oleh dadi istri. Ngerti istri? Ikatan suami takut istri. Jangankan mendidik, nyawange wis wedi kok. Nah, bagaimana agar istri bisa dididik? 1, cukupi nafkah zahirnya, cukupi nafkah batinnya. Wong wedok iku nek wis cukupi, ora duwe karep apa-apa. Nggih. Kok ana wong wedok ora nurut, iku berarti kurang nafkah salah satunya. Nek gak nafkah zahir, ya nafkah batin. Kemudian bagaimana agar kita bisa mendidik istri? Yaitu dengan menjadikan istri kita, anak kita ngefans sama kita. Dawuh Kanjeng Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik menurut keluarganya, dan aku Rasulullah adalah orang yang paling baik menurut keluargaku. Berarti bojone sampai nyawang sampai itu orang Masya Allah, hebat, orang yang layak ditiru, orang yang pokoknya ora ono tandingane. Itu saking ngefene. Lah kira-kira Bu sampean ngoten niku ngefene ya karo bojone apa karo wong liya? Iki wong lanang ndang ngono anak bojone ngefan karo wong liya celaka, Pak. Yakin celaka. Didikane angel. Berarti tugas kita laki-laki apa? Menjadikan istri kita ngefan sama kita. Cukupi zahir batine. Terus anak kita ngefan sama kita. Lah, bagaimana mereka ngefan? Ada caranya. Mudah caranya. Jadikan mereka top klien kita.
Orang yang pertama, dan mereka tahu bahwa untuk mereka kita rela apapun. Anak saya, Pak, yang nomor 2 itu kalau sekolah, kalau nggak nganter nggak saya hari ini, nggak mau, Pak. Akhirnya program pondok berubah semua. Biasanya saya jam 6 pagi sampai jam 7 lebih seperempat ikut ngajar tafsir Jalalain sama Bukhari, berubah. Tak rubah jadwalnya karena apa? Jam 6 pagi anak saya pokoknya gak abi, aku ya mau sekolah. Karena saya abi yang bertanggung jawab. Iki yo maniku sing dadi, dia harus tahu bahwa saya top klien dia. Ternak teri, Pak. Tiap hari saya ternak teri. Ternak teri itu antar anak antar istri. Tiap hari. Saya itu kalau ada tamu, sudah ada jamnya. Jam 8 pagi sampai jam 10 pagi nerima tamu. Itu kalau nerima tamu sudah 10 menit, 15 menit nerima tamu. Anak saya yang paling kecil atau anak saya yang paling besar itu, Bi, apa le? Ayo dolanan yang di lu Bi, bal-balan atau apa lu Bi kok. Ayo toh. Kalau ngomong kali tamu, Pak, sampean tamu ahlu diafah tak mulyake, Pak. 10 menit sampean tak jak ngobrol tak opo, saiki anakku kepingin bal-balan ya sepurane tak tinggal bal-balan dhisik, nek sampean betah yo enteni, gak betah yo mulya. Bal-balan. Anak kalau tahu seperti ini apa yang terjadi? Walah, abi itu pokoknya kita. Itu namanya top klien. Wong lagi dadi RT ning tamu, Pak sekolahane bayar, Pak. Alah, jim dhisik toh. Astagfirullah. Berarti urut-urutannya seperti itu ya. Bagaimana agar, makanya kiai itu nggak pernah rata-rata dulu anak kiai di munggo wong beling-beling. Kiai nggak punya masalah, Pak. Dengan anaknya nakal, dengan anaknya beling, kiai itu nggak masalah. Beling nggak munggo wong. Yang penting dia tidak bermasalah dengan kita. Biasa, Pak. Jadi didik istri dulu berarti ya. Piye urut-urutannya piye? Ijek iling. Didik istri, untuk istri itu diurutnya, dirangkum. Bagaimana menciptakan kedisiplinan terhadap anak, yaitu anak harus niru orang tuanya. Anak itu nek gak tahu diloroi, Pak. Kuwi nurut-nurut karepe dhewe, tapi nek wong tuane iki genah. Sampeyan titeni kalau nggak percaya, yang di sini nukari koncone. Iku perkara tiap hari roh buane nyetoti bapake, Pak. Bagaimana mungkin anak segini tahu cara nyetoti kalau nggak ada yang dilihat? Paham nggih maksudnya nggih? Dirangkum, jadi dirangkum. 1. Nomor setengah. Jadi contoh. Ngasih contoh. Ngasih contoh. Jadi kalau kita contoh misal keseharian itu saya pengennya anak saya itu sholatnya di masjid. Biasanya setiap hari ya berangkat ke masjid, setiap kali adzan langsung berangkat ke masjid seperti itu kan, salah satu contohnya. Terus yang kedua, bikin istri. Nah, tuh. Contoh. Kok wis rada aja angel ya, Pak. Wis diceritani Kanjeng Nabi dik mang. Gampang ngono lho ya. Istri saya pegang HP, Pak. Itu hanya jam 5 pagi. Sampai jam 5:30 balas chat, balas apa jam 5 pagi sampai jam 5:30, sama jam 8:30 sampai 9:30. Agar apa? Agar anak tidak pernah tahu ibunya pegang HP. Saya, Pak, kalau di kamar boleh pegang HP, ada ketok pintu kok anak langsung tak masukkan lemari. Itu peraturan kita. Agar apa? Agar anak tidak tahu HP. Dia tahu teman-temannya, dia bercerita, lah Abi karo Umi main enggak? Berarti ada mainan yang lebih membahagiakan daripada HP. Sekarang enggak. Anak-anak sudah jadi yatim sebelum waktunya. Bapak madhep ngalor ngene, ibu madhep ngidul ngene, anaknya madhep ngulon ngene. Terus pertanyaannya, bagaimana agar anak saya tidak kecanduan? Jajal takok model piye yang bisa jalan. Lisanul hal afdhalu min lisanil maqam. Memberi contoh tingkah laku itu lebih baik daripada memberi contoh omongan yang banyak. Jadikan anak Anda ngefans sama Anda, jadikan mereka top klien dengan sendirinya, Pak. Dengan sendirinya. Wis ora sah, mbok repoti piye-piye anakmu nurut.
Lah nek cek kelas cilik sampai SMP belum jadi tak sampai. Belum kelihatan. Anaknya ibu saya, maksudnya kakak saya yang kedua, Pak. Kakak saya yang kedua, dan ini bisa jadi pelajaran kita lah. Kakak saya yang kedua itu nakalnya Masya Allah. Yang pertama santri, ngaji pagi sore, bar subuh ngaji, bar maghrib sama ngaji sama Mbak Musa. Yang kedua ngaji, Pak. Tapi sampai kelas 6. Setelah itu mabuk, judi. Kira-kira ibu kalau punya anak yang mabuk, yang judi, piye sikapnya seorang ibu? Ibu saya cara didiknya seperti ini. Le, kowe sing penting aja metu saka omah. Bar mabuk kon ndi turu omah. Kowe ku tetep anakku. Cindilku. Kowe elek kaya ngene iki ya tetep tak senengi. Ora kurang seneng ibu ning awakmu. Sing penting aja minggat, aja duwe masalah karo keluarga, aja duwe masalah karo wong. Pernah menang judi itu, Masya Allah. Kakak saya perempuan itu ditukokno aling-aling piro karo kakak kula ditumbasno wedhus oleh 14. Kakak saya yang pertama wis nikah anyaran nikah dikai wedhus 14 dari pernikahan ini. Dari apa? Judi itu. Wareng petang bulan mati kabeh Pak wedhus, Pak. Ciri bae ngene, ngono ki lho gak barokah le, gak barokah. Nah, sampai pokoknya aku ngene. Ibu saya nggak pernah marah, bapak nggak pernah marah, hanya saja mengingatkan, nek kowe dadi citrane wong apik le, kowe tetep dadi wong apik, balik dadi wong apik. Dan ibu percaya nek kowe suatu saat balik dadi wong apik. Akhirnya banyak Habib yang datang, ada Satid Said, jajal takok Said itu, ngono ki oleh ta ora? Nah, Said itu semono uga. Yang saya ingat itu namanya Muhammad Ahmad Assegaf, sing makome pinggir Bambu nang Tuban Pet. Beb, kula ngeten iki senengane mabuk ya ora apa-apa. Kula ngeten iki gak iso mareni kupik to, Beb, gak apa-apa. Tapi siji le. Napa, Beb? Aja ninggalno salat mulai detik iki. Nek kowe ninggalno salat ya wis mareni mabukmu, tapi nek kowe jek salat mabuk sak katokmu, kopik sak katokmu, sing penting aja ninggalno salat. Jere mbok kula lha ya ning Habib kok ngene kok setel piye? Jawabane kok ngene iki piye? Bertambah waktu itu ternyata ayat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu benar. Ternyata lambat laun DEU meninggalkan mabuk, lalu meninggalkan judi, menikah, punya anak, dan hari ini ngajar TPG, muridnya 80 sampai 100, Pak. Ngajar, diayai dhewe karo bojone ning omah, Pak. Dan saya ingat betapa orang sekarang itu ingin anaknya seperti robot nuruti karepe wong tuane, tapi gak ngekei pelanggaran ning gone anake, Pak. Sehingga orang tua tidak mudah ridho terhadap anaknya. Ringkeng 5 lu cek diseneni, Pak. Ringkeng 5 cek diseneni. Kula nate bahasa Inggris oleh 5, Pak, sekolah. Ibu kula nek matur ngeten, gak apa-apa le. Bahasa Inggrismu oleh 5 ora apa-apa, sing penting kowe cek salat, cek ngaji, wong pinter iku kalah karo wong bejo le. Jadi kita nyaman. Paham nggih maksudnya nggih? Jadi jangan mudah tidak ridho terhadap anak. Seburuk apapun itu adalah anak kita. Pun sakit dipahami nggih? Pun. Ini sampai jam berapa nanti? Kula nderekaken. Nggih, monggo. Monggo menawi monggo menawi kesempatan mana? Tetap nggih? Tetap. Alhamdulillah. Mugi-mugi enten barokah manfaate. Kula rangkum dari awal bahwa ketika kita ingin tahu seberapa dekat hubungan kita dengan Allah, maka lihat seberapa Allah memperlakukan kita. Kalau kita diperlakukan dengan banyak kebaikan, artinya Allah sangat dekat dengan kita. Kalau saat ini kita jauh dari kebaikan, selalu berbuat maksiat, itu artinya Allah sedang menjauh dari kita.
Kemudian Allah memberi banyak warna kehidupan itu agar satu, kita bisa mengatasi itu semua dengan berbagai keindahan. Intinya bahwa ketika seseorang diberi kesulitan oleh Allah, itu akan membantu menghubungkan kita orang mukmin dengan Allah secara komprehensif. Jadi terus-menerus akan berhubungan dengan Allah, karena kita akan melewati kesulitan itu dengan kedekatan kita dengan Allah. Sing asale utange akeh, gak tahu sing asale gak diutang ra tau tahajud, gara-gara utang iso nangis iso tahajud. Itu untuk mendekatkan hambanya, dan setiap hamba pasti diuji oleh Allah. Mugi-mugi enten barokah manfaate, monggo ndonga sareng-sareng. Mugi-mugi apa yang kita hajatkan senantiasa diridhoi oleh Allah dalam keberkahan, limpahan rahmat dan kasih sayang ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah.